Pemirsa, kembali di Dialog Lunch Talk mengenai harga tarif listrik yang sebentar lagi akan mengacu ke hukum pasar. Seperti itu ya Pak Sudaryatmo. Ini tadi Anda sudah menjelaskan sedikit mengenai profil orang-orang yang menerima subsidi. Ini dengan daya terpasang 450 hingga 900 volt ampere ada 40 juta orang. Dan untuk yang juta keluarga. 40 juta keluarga, kepala keluarga, betul. Nah, untuk yang akan mengikuti harga keekonomian ada 9 juta pelanggan. Ya, nah, ini yang 1.300 sampai yang 2.200 kan ada pelanggan 6.000 ya, tapi angkanya juga kecil. Yang nantinya ini adalah rumah tangga yang nantinya akan mengikuti harga pasar seperti itu kan. Yang menarik Anda katakan di segmen sebelum ini adalah bahwa sebetulnya ada orang-orang yang pantas mendapatkan subsidi, tapi PLN tidak memberikan daya terpasang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka terpaksa harus memasang daya lebih besar daripada yang mereka butuhkan. Seperti itu. Ya, ini yang problematika ketika skema pemberian subsidi energi di listrik itu berdasarkan daya terpasang, bukan berdasarkan profil pelanggan kan gitu loh. Profil pelanggan tadi. Jadi selama ini dalam banyak kasus itu ada konsumen yang dia sebenarnya butuh dayanya tidak 1.300. Tapi kan kita butuh listrik. Terus PLN adanya 1.300. Kan tidak ada pilihan kan gitu loh. Nah, terus satu itu, kemudian yang kedua, PLN juga waktu Pak Dahlan Iskan itu memberikan kampanye besar-besaran untuk tambah daya dari 1.300 ke dari 900 ke 1.300. Begitu dia tambah daya, tarifnya dinaikkan kan gitu loh. Konsumen kan kayak dijebak kan gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah secara aturan memungkinkan nggak turun daya tadi? Ketika saya dayanya tidak sebesar itu, kemudian turun ke 1.300 dari 1.300 ke turun 900. Secara teknis tidak ada secara teknis itu dimungkinkan, tapi selama ini banyak konsumen kesulitan untuk mengurus turun daya. Kalau tambah daya gampang, tapi kalau turun daya itu ada kesan konsumen mempersulit karena itu nanti kan menambah subsidi kan, kira-kira gitu loh. Jadi iya. Melihat perkembangannya sekarang, menurut Anda masih memungkinkankah tidak untuk membuat profil pelanggan tadi sehingga akhirnya ketika diberlakukan Mei mendatang, orang-orang yang tidak termasuk ini seharusnya bisa memang kesempatan. Dalam berbagai kesempatan YLKI usul kepada pemerintah di dalam konteks subsidi listrik itu direview berdasarkan profil pelanggan. Jadi kalau ini sudah pernah ada YLKI berdiskusi dengan PLN untuk mereview kembali sebelum penetapan yang akan datang ini? Ya, kenapa itu kita usulkan? Karena sama dengan subsidi pemerintah itu kan berdasarkan profil penerima kan. Jadi nanti bayangan YLKI itu ketika seseorang itu menerima profil dia masuk rumah tangga profil penerima subsidi BBM, pada saat yang sama dia juga penerima kartu penerima beras miskin, penerima kartu keluarga sejahtera gitu loh. Jadi integral gitu loh. Selama ini ya tadi antara program subsidi kepada pemerintah yang dikelola Kementerian Sosial, apakah itu Raskin atau itu keluarga sejahtera, itu datanya tidak bisa dicek cross dengan data PLN kan gitu loh. Jadi sebetulnya sudah ada masukan dari YLKI mengenai mekanisme profiling ini, namun sejauh ini PLN belum terlalu menyambut dengan baik seperti itu ya? Artinya tidak hanya PLN, ini mesti ESDM yang harus mengintegrasikan profil penerima subsidi itu, artinya antara program subsidi satu dengan program subsidi lain itu berdasarkan profil pelanggan yang sama. Dan kalau di sektor ketenaga listrikan dengan jumlah pelanggan 450 sama 900 sebanyak 40 juta itu terlalu banyak sebenarnya. Karena Raskin hanya 15 juta kan, kira-kira gitu loh. Itu kalau sedikit gambaran besar sebetulnya jauh lebih banyak orang yang tidak pantas mendapatkan subsidi tapi menikmatinya. Kalau kita acuannya penerima listrik itu sama dengan penerima Raskin, angkanya mestinya tidak jauh dari 15 juta. Ya, ini sama permasalahannya dengan BBM mungkin ya, Vale dan juga Pak Sudaryatmo. Kita akan sapa terlebih dahulu, sudah ada penelpon pertama Pak Okta dari Palembang. Selamat siang Pak Okta, silakan. Iya, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang Pak, silakan. Iya, selamat siang. Di sini saya mau tanya ya kepada Bapak. Kan saya itu
setiap isi ulang pulsa listrik yang token itu kan misal isi 50. Ya. Kok biayanya itu pas dilihat di meternya itu kan nggak sampai 50 itu Pak. Bahkan ada potongan hampir setengah. Itu potongan apa Pak itu? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Mungkin Pak bisa dilangsung tanggapi Pak. Ya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Okta. Ya, ya ini apa? Tergantung daya terpasang Pak Okta. Jadi kalau sama-sama kita membeli voucher isi ulang, itu kalau apa? Kalau daya terpasangnya 900 setelah dipotong biaya administrasi sekitar 2000, itu dibagi 600 ketemu jumlah KWH-nya. Tapi kalau apa Pak Okta pelanggan 1.300, pasti KWH-nya itu jauh lebih sedikit dari yang 900 tadi kan gitu. Iya. Karena harga per KWH-nya itu beda. Ini yang sebenarnya juga kita kritik kepada PLN apa di dalam pulsa di dalam oleh pembayaran listrik melalui isi ulang tadi, edukasi kepada konsumen gimana sih cara hitungnya gitu loh. Jadi ya itu tadi antara 1.300 sama 900 itu harga per KWH-nya beda, sehingga sama-sama beli 50.000 pasti harga pasti jumlah KWH yang Habisnya diterima ada yang itu lebih cepat, ada yang iya, pasti lebih banyak yang 900 karena harga per KWH-nya dia hanya Rp600, sementara yang 1.300 itu harganya 1.350 per KWH gitu loh. Baik, kami sudah ada penelpon selanjutnya. Ini jauh nih nelponnya dari Papua. Selamat siang Pak Albert, silakan dengan pertanyaan atau komentar Anda. Iya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih kita sudah terlibat di interaktif ya. Gini Ibu, apa kalau kita lihat seperti PLN, seperti Pertamina ya, sekarang kan udah bebas Pertamax bisa masuk. Bagaimana kalau PLN untuk bisa pulsa ikut selera pasar atau permintaan pasar, seharusnya kan investor lain juga kan bisa masuk juga ikut bersaing. Misalnya dari pihak swasta gitu. Maksudnya dengan persaingan itu mungkin PLN bisa lebih bagus, mutu PLN lebih bagus. Begitu menurut kami. Iya, terima kasih Pak Albert atas masukannya. Iya, ya. Poinnya gimana tadi? Dia mungkin lebih mengkritisi. Ini lebih mengkritisi soal pelayanan. penyediaan tenaga listrik itu sendiri Oke. dari PLN seperti Ya. itu ya. Ya, memang begini ya Pak. Ini yang sebenarnya kalau dari sisi konsumen itu kan ada 3 aspek penting di dalam penyediaan listrik. Yang pertama adalah ketersediaan listrik dan jaringan. Dan jaringan tadi, listrik itu ya pembangkit sama jaringan. Kan untuk sampai ke konsumen kan dari jaringan. Ya. Kemudian yang kedua adalah keandalan. Keandalan itu dari si mutu. Kemudian yang ketiga dari sisi harganya keterjangkauan tadi. Kalau kalau konsumen harus membayar di bawah biaya pokok, itu harus disubsidi pemerintah. Terus terang dalam konteks ketenaga listrikan itu ada gap yang cukup besar antara kondisi kelistrikan Jawa, Madura, Bali dengan luar Jawa. Jadi ketinggalannya itu luar Jawa itu sekitar 30 tahun dari Jawa. Ini yang menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah ke depan itu adalah percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di Jawa sehingga sebenarnya tidak adil tarif TDL-nya itu sama, tapi kualitas keandalan listriknya antara Jawa, Madura, Bali dengan luar Jawa itu berbeda, apalagi Ya, di ya. Papua gitu Jauh loh. sekali. Nah, mereka sebenarnya tetap akan diberlakukan tarif yang sama kan, dengan yang akan datang. Ya, jadi menurut saya memang ketersediaan itu menjadi persoalan utama. Belum lagi ditambah bahwa rasio elektrifikasi di kita itu angkanya baru sekitar 75%. Jadi masih ada 25% masyarakat Indonesia yang belum teraliri listrik. Nah, ini menjadi tidak adil kalau kita lihat besaran subsidi listrik sekitar 70 triliun karena ini hanya dinikmati oleh pelanggan yang sudah mendapatkan akses listrik. Mestinya akan lebih adil kalau Dipenuhi subsidinya terlebih itu dahulu. dikurangi untuk membangun infrastruktur ketenaga listrikan yang belum ada aliran listrik gitu loh. Ya, ini kan kita sudah lihat juga ya pemerintah cukup ambisius dalam hal ini. Betul, dengan ya. rencananya membangun 35.000 megawatt dalam 5 ya. tahun. Ya. Maka itu sayang sekali pada kesempatan ini pihak PLN juga tidak bisa memberikan sejauh mana skema itu sudah dijalankan. Menurut Anda apa yang menjadi kendala utama kalau dalam hal mutu ya di luar Madura, Jawa dan Bali ini? Ya memang begini, secara umum adalah pertumbuhan demand, pertumbuhan permintaan itu jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pasokan atau pembangkit.
pembangkit. Jadi kalau pertumbuhan konsumsi itu sekitar 7%, mestinya pertumbuhan pembangkit itu lebih tinggi. Problemnya adalah pasca krisis 97 itu praktis pertumbuhan pembangkit tenaga listrikan itu tidak sangat signifikan, sehingga itu menjadi persoalan dan beberapa daerah defisit. Ya kalau defisit pasti ada pemadaman bergilir kan. Jadi memang satu-satunya adalah percepatan pembangunan pembangkit. Itu tidak cukup karena untuk sampai konsumen kan butuh jaringan. Butuh jaringan kan. Jadi ini yang Jadi kalau di pembangkit sama jaringan itu dua masalah utama. Pertama adalah penyediaan lahan, yang kedua pendanaan. Nah, dalam banyak kasus itu begini, kasusnya di Batang misalnya. Itu pendanaannya siap, tapi lahannya ada masalah kan gitu loh. Sementara daerah lain itu lahannya ada tapi nggak ada pendanaan. Jadi ini yang harus bagaimana pemerintah mempertemukan antara problem pendanaan dan problem pengadaan lahan tadi kan gitu. Baik, kita tutup segmen ini, tapi kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya mengenai mengantisipasi dari sudut pandang konsumen kenaikan harga listrik yang kemungkinan akan terjadi bulan depan. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut.